Ini yang aneh saja. Saya kan aneh ya. praktisi hukum, jadi ini adalah laporan yang saya kira orang yang melapor ini baru bangun tidur, belum sempat cuci muka dan langsung datang ke kepolisian. Ya, makanya di Bareskrim Mabes Polri kan laporannya ditolak. Satu. Walaupun bahasa mereka konsultasi dan diarahkan di Polres Jakarta Pusat dan di Polres Jakarta Selatan, tapi jelas-jelas Bareskrim menolak. Kenapa? Karena Bareskrim itu punya kewenangan untuk menerima laporan polisi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yurisdiksi kewenangan menyelidiki dan menyidik perkara Bareskrim Mabes Polri itu seluruh Indonesia. Jadi itu terjadi namanya kriminalisasi. Sesuatu yang bukan kriminal, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, berpendapat, dipaksa menjadi penghasutan. Dianggap kejahatan. Ini kriminalisasi. Yang kedua terjadi apa? Ini kezaliman ya, kriminalisasi itu kezaliman. Yang kedua, tebang pilih. Ini juga kezaliman. Kalau memang ini dianggap kejahatan, kenapa cuma 4 orang ini? Harusnya seluruh rakyat juga dipersoalkan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dari channel mana aja ini ya? Ada Langkah Anis, ada Bu SC Channel, ada Mimbar Tube dan teman-teman yang lain. Kita secara eksklusif menemui Bung Ahmad Husinuddin karena beliau adalah salah satu pengacara yang awalnya dulu membela Gus Nur dan Bambang Tri pada kasus ijazah palsu di Solo. Betul. Dan itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan saya pikir ini cukup mewakili ya keresahan kita bersama terkait bergulirnya kasus ijazah palsu ini. Dan sejauh ini kita tahu semua bahwa ada 4 orang yang hari ini menjadi terlapor di ada yang terlapor di Bareskrim ya, di Polda Metro atau di Bareskrim? Yang terlapor itu di Polres Jakarta. Di Polres ya. Di Polres Jakarta Pusat, yaitu ada Bapak Roy Suryo, ada Dr. Prismon Sianipar, kemudian ada Bu Tifa Fauzia, kemudian yang terakhir ada Bang Rizal Fadilah. Dan kita belum tahu nih perkembangan ke depan seperti apa. Nah, mungkin pertanyaan pertama, dengan adanya laporan ini Bang Ahmad Husinuddin, kira-kira potensi ijazah palsu ini akan semakin terbuka atau seperti apa ini secara politik dan fakta ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama saya sampaikan, saya pikir perlu ya menegaskan statement saya di wawancara sejumlah channel yang lain begitu. Laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemuda Patriot Nusantara itu ya di Polres Jakarta Pusat ya, itu mengkonfirmasi 3 hal terkait Jokowi itu. Yang pertama, saudara Joko Widodo itu pengecut. Yang kedua, saudara Joko Widodo itu tidak punya harga diri. Dan yang ketiga, saudara Joko Widodo memecah belah anak bangsa. Ya, saya ulas balik sekilas ya sebelum masuk ke yang lain. Kenapa pengecut? Karena nggak berani lapor sendiri, yang lapor orang-orang lain. Kenapa tidak punya harga diri? Ya harusnya kalau dia merasa dicemarkan, difitnah, karena delik pencemaran dan fitnah itu adalah delik aduan, maka yang lapor ya harus saudara Joko Widodo sendiri. Artinya ketika dia tidak lapor kan berarti dia tidak merasa harga dirinya tercemar dan difitnah. Artinya dia tidak punya harga diri kan. Dia tidak punya harga diri karena harga dirinya yang katanya sudah dicemar dan fitnah tidak dia bela. Dengan cara apa? Dia tidak melapor sendiri. Dan ketiga, ketika elemen anak bangsa yang lain yang melapor, ini kan menjadi potensi pecah belah. Artinya Jokowi mengulangi legasi pemecah belah anak bangsa sejak dulu dia menjadi presiden, dan setelah tidak menjadi presiden ternyata karakter memecah belah ini masih saja dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Kita tahu hanya di era Joko Widodo bangsa kita terbelah menjadi kelompok cebong, kampret, dan terakhir ada kadrun. Terkait laporan, saya pikir ini ya aneh saja. Saya kan praktisi hukum, jadi ini adalah laporan yang saya kira orang yang melapor ini baru bangun tidur, belum sempat cuci muka dan langsung datang ke kepolisian. Ya, makanya di Bareskrim Mabes Polri kan laporannya ditolak. Walaupun bahasa mereka konsultasi dan diarahkan di Polres Jakarta Pusat dan di Polres Jakarta Selatan, tapi jelas-jelas Bareskrim menolak.
Kenapa? Karena Baris Krim itu punya kewenangan untuk menerima laporan polisi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yurisdiksi kewenangan menyelidiki dan menyidik perkara Baris Krim Mabes Polri itu seluruh Indonesia. Artinya mau TKP-nya di Solo, TKP-nya di Jogja, atau TKP-nya di Jakarta Selatan, TKP-nya di Jakarta Pusat, Baris Krim berwenang. Artinya itu kan halus saja dia menolak, ya halus diarahkan ke Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polres Jakarta Selatan. Tapi intinya kan ditolak. Sementara itu kalau kita merujuk TKP peristiwa, ya pejuang kita ya, kita beri predikat atau atribut kepada orang-orang yang sedang dilaporkan ini sebagai pejuang ya. Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, termasuk Rizal Fadilah SHMH, termasuk Dr. Tifauna Fauziah ya. Itu adalah pahlawan. Kenapa? Sebenarnya mereka tuh punya motif yang baik. Bagi yang di luar UGM, mereka punya motif ingin membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia. Sehingga tidak diwariskan ke anak cucu kita, generasi selanjutnya. Oh, kita dulu punya presiden tertuduh ijazah palsu. Nah, mau diberesin gitu. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya memang harus diproses hukum. Jangan sampai ada pertanyaan ngawur seperti disampaikan oleh politisi Nasional Demokrat Nasdem Irma Caniago di dalam sebuah wawancara podcast. Dia katakan kalau perkara ini terbukti terus mau ngapa? Lah kok mau ngapa? Ya ditangkaplah Jokowi. Karena 263, 266 KUHP itu masih berlaku. Orang yang melakukan pemalsuan dokumen itu kejahatan. Kecuali itu bukan kejahatan, mau ngapa? Jadi presiden sudah selesai misalnya begitu. Ini kan bukan soal status dia, tapi tentang kejahatan. Itu satu. Kedua tentang legasi. Yang kedua bagi misalkan Dr. Tifa, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, itu lebih spesifik lagi, tidak sedang hanya bicara soal bangsa dan negara, dia juga bicara tentang membersihkan nama besar sekaligus reputasi alma maternya, yakni UGM, Universitas Gadjah Mada. Apakah ya UGM yang menelurkan atau menghasilkan produk yang bermasalah seperti ini? Makanya kan ada 34 dokumen yang menurut UGM itu tersedia kan didatangi yang lalu itu kan, tidak diverifikasi ya kan. Tapi ternyata yang ada hanya skripsi Jokowi dengan skripsi orang lain yang dianggap temannya Jokowi, walau terakhir belakang kita tahu itu tesis. Maksud saya bahwa yang di Solo juga ya yang berkaitan dengan kedatangan ke Jokowi yang dia menyatakan tidak akan membuka kecuali di depan pengadilan atau perintah pengadilan, walaupun nggak ada perintah tiba-tiba dikasih tahu ke wartawan kan. Ini semua kan sebenarnya kewenangan daripada Polri ya, Mabes Polri. Tapi kenapa kok dilaporkan Polres Jakarta Pusat kok diterima gitu. Makanya saya berpikir ya jangan-jangan yang dilaporkan perkara yang lain gitu. Ini yang menurut kita harus kita periksa lagi. Dan kenapa saya sebut ini orang baru bangun tidur belum sempat cuci muka langsung lapor polisi? Karena orang menyampaikan pendapat apalagi berdasarkan keilmuan yang dia miliki, baik dari sisi keilmuan ahli telematika, juga keilmuan sebagai ahli forensik digital, itu dijamin oleh konstitusi. Terus kok bisa itu dianggap kejahatan? Kan pasalnya 160 KUHP penghasutan. Di mana menghasutnya? Kalau Rismon, Roy Suryo ingin meyakinkan publik berdasarkan keilmuannya, itu bukan menghasut. Karena ada data, ada argumen, dan orang memaparkan ilmu itu bukan kejahatan. Katakanlah kalau orang memaparkan ilmu hasilnya keliru, itu juga bukan kejahatan, tetap ilmu gitu. Hanya mungkin teorinya nggak benar gitu. Kalau lah itu keliru misalkan. Makanya aneh ini kan sama aja orang bangun tidur belum cuci muka bikin laporan polisi gitu loh. Nggak paham unsur-unsur pidana penghasutan itu apa ya, melawan kekuasaan itu apa. Emangnya Jokowi sekarang penguasa? Betul. Ini kan melecehkan Prabowo Subianto. Sekarang kan presidennya Pak Prabowo. Kalau ini dianggap melawan kekuasaan berarti melanggar kekuasaan Pak Prabowo. Pak Prabowo memang bermasalah ijazahnya, kan Pak Prabowo gak ada masalah ijazahnya. Betul. Yang bermasalah itu saudara Jokowi yang hari ini bukan penguasa lagi. Begitu Bung Ari. Iya. Kalau kita lihat kan ini semakin ini kan ada beberapa ya Bung Ahmad. Yang pertama adalah soal ijazah SMA yang hari ini digugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian yang di Jakarta Pusat yang dilaporkan oleh pemuda itu kan kalau di Jakarta Pusat ya pemuda Patriot Nusantara. Kalau di Baris kan Peradi Bersatu. Iya, itu kan soal penghasutan ya. Nah,
ini ada info juga Bang Ahmad Khosinuddin, konon katanya setelah ini viral, saya juga belum mengecek ya, katanya di situs KPU juga sudah mulai dihilangkan ya soal ijazahnya ini. Dan apakah dengan kejadian ini akan semakin menimbulkan apa ya, dugaan kecurigaan kepada semua stakeholder ya, baik pihak KPU, kepolisian dan lain sebagainya yang masih kemudian dalam tanda kutip melindungi mantan Presiden Jokowi ini. Jadi saya melihat ini masalah, dan kali itu saya minta Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa KPU. Semua pejabatnya diperiksa. Kenapa bisa data itu hilang dari website? Saya khawatir ini terjadi apa yang disebut sebagai obstruction of justice, satu kejahatan yang menghalangi proses penyelidikan atau pengungkapan kasus begitu. Karena kan sudah ada kasusnya, ada laporan polisi. Dan laporan polisi itu kan merujuk kepada masalah ijazah palsu. Dan ijazah palsu itu kan dulu dijadikan salah satu syarat untuk menjadi kontestasi politik di Pilpres. Karena di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu syarat untuk menjadi calon presiden itu paling tidak ya berpendidikan SMA atau sederajat, yang dibuktikan ya punya ijazah. Dan ijazah itu harus asli gitu loh. Jadi kalau ijazah itu boleh palsu ya orang nggak perlu sekolah gitu. Nah, yang berikutnya Bang Ahmad ini mungkin agak lompat-lompat nggak apa-apa ya. Kita tahu yang ijazah 1 itu adalah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada yang punya otoritas mengeluarkan ijazah itu. Dengan temuan kemarin kan kita jadi melihat ya, seperti ijazah skripsi S1 bisa jadi tesis. Dan ini kan sangat berbahaya bagi dunia pendidikan Indonesia ya. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh UGM kira-kira Bang? Saya pikir UGM perlu mencontoh Universitas Indonesia ya. Karena saat di Universitas Indonesia ada, kita sebut saja skandal lah ya. Skandal doktor bermasalah atau doktor palsu lah ya, Bahlil Lahadalia gitu kan. Itu kan Civitas Akademika Universitas Indonesia membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kasus itu. Hasilnya kan diketahui, ya gelarnya ditangguhkan, walau rekomendasinya harusnya kan di DU kan. Ini kan alumni UI pada marah, kenapa kok masih diberi kesempatan, harusnya kan di DU gitu. Tapi yang jelas ada proses pengungkapan masalah gelar doktor yang bermasalah dari saudara Bahlil Lahadalia. Nah, harusnya UGM mencontoh apa yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, melakukan hal yang sama. Jadi jangan kemudian hanya berstatement, bernarasi. Bahkan terakhir wareknya kan sempat selip lidah ya, slip tongue ya. Jadi ya, saudara Joko Widodo telah menjalankan tridharma dan data-data lengkap tercatat di Fakultas Kedokteran. Oh maaf, salah di Kehutanan. Itu kan Allah ya yang kemudian menggerakkan lidah seseorang, kok bisa hal yang sudah menjadi pengetahuan publik bahwa dia lulusan Fakultas Kehutanan kok datanya bisa belok ke kedokteran gitu. Itu kan dipotong tuh di TikTok tuh jadi rame gitu. Yang harus dilakukan oleh UGM itu tidak kemudian sibuk mengklarifikasi dengan statement, dengan narasi, tapi dengan tindakan, diantaranya mencontoh Universitas Indonesia dengan membentuk tim khusus dari kalangan yang punya kapasitas yang bisa diberi kepercayaan publik untuk melakukan penelaahan, penyelidikan, pengungkapan sampai didapatkan temuan. Walaupun harusnya negara yang turun ini, karena ini kan sudah persoalan publik. Tapi paling tidak di UGM sendiri melakukan itulah. Nah, saya lihat di kasus UI itu, walaupun rekomendasinya tidak sampai men-DO Bahlil, walaupun tidak DO, kayaknya Bahlil juga malu-malu mau lanjutkan ya, malu dia. Walaupun gelarnya dokter, orang akan selamanya sudah melekat ini dokter, dulu pernah abal-abal ini karena pernah dibatalkan kan gelarnya. Tapi setidaknya itu ya walaupun tidak seluruhnya, karena kalau sudah ini istilahnya ya tinta setitik rusak air susu sebelanga. Betul. Ya setitik Jokowi ini merusak UGM seluruhnya. Dan itu yang terjadi di kasus UI, gara-gara Bahlil, walaupun sudah ada proses ya, Bahlil ditangguhkan ya gelarnya, tetap saja UI ya kredibilitasnya ya goyah lah ya gara-gara kasus Bahlil itu. Apalagi UGM tidak melakukan tindakan apapun gitu loh.
Dan apalagi masalah yang dihadapi UGM itu jauh lebih berat ketimbang yang dihadapi oleh UI. Betul. UI itu hanya soal dia belum saatnya menjadi doktor, ibaratnya begitu. Tetap diakui sudah berproses, tapi belum layak sehingga dibatalkan. Kalau ini kan terkait palsu. Harusnya kalau menurut saya UGM kalau memang ini persoalannya palsu, dia tidak perlu sibuk dalam tanda petik ya menjadi juru bicara Jokowi, melindungi kepentingan Jokowi, ya ungkap aja apa adanya. Kemarin kan sempat menyebutkan ada 3-4 dokumen yang menunjukkan bahwa Saudara Joko Widodo telah menuntaskan Tridharma Pendidikan Tinggi di UGM. Saya pikir tadinya sudah menyiapkan kayak meja dokumen dulu, silahkan ngecek. Tinggal Tanda dilihat ya. ini KRS-nya, ini waktu mau masuk, ini SKS-nya, oh ini dosennya, di ujung skripsi, di ujung baru, oh ini tahun wisudanya. Kalau ijazahnya kan dipegang oleh mahasiswa masing-masing. Saya pikir udah siapkan itu, sehingga Roy Suryo, Dr. Tifa, sama Risman itu hanya bisa manggut-manggut saja, nggak bisa ngomong lagi. Oh berarti gua salah ini ya, ini lengkap. Sampai sana ternyata nggak ada. Awalnya tidak dikeluarkan dokumen berdalih KIP yang dikecualikan, ya kebebasan informasi publik itu dokumen yang dianggap dikecualikan, nggak boleh dikeluarkan. Begitu di debat akhirnya dikeluarkan 2 dokumen, yang itu malah bunuh diri. Satu dokumennya skripsinya Jokowi, yang satu skripsi temannya Jokowi, yang seolah-olah skripsi Jokowi nggak masalah dengan font yang Times New Roman, dengan tanda tangan penguji tidak ada, itu nggak ada masalah karena yang lain ada gitu loh. Nah yang lain ini ternyata tesis gitu loh. Jadi semakin bernarasi, mengklarifikasi, semakin dalam ya masalah yang dihadapi oleh UGM. Dan mohon maaf, ini yang dikorbankan UGM masa depan kampus UGM. Iya. Tidak lagi bicara tentang apakah ijazah itu benar-benar palsu atau ternyata asli. Enggak, ini sudah masa depan UGM. Nah, menurut saya hari ini UGM harus berpikir kepentingannya ya, bagaimana memperbaiki citra diri dari lembaga sivitas akademika yang kelasnya UGM. Betul. Setidaknya metodenya diadopsi cara yang ditempuh oleh UI. Begitu Bung Ari. Bung Ahmad Khazinuddin. Yang berikutnya ini saya pikir ini penting juga ya buat UGM, karena ini menyangkut kita berbangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Nah, sebentar lagi maksimal kita 2:30 ya. Iya. Karena ada sebentar lagi kita ada acara teman-teman. Nah, ini terakhir mungkin Bang Ahmad Khazinuddin ya, sebagai penutup. Nah, ini kan sudah berproses dan sudah diterima di di Jakarta Pusat lah ya. Apa langkah keempat saya nggak tahu ya Bang Ahmad Khazinuddin apakah menjadi kuasa hukumnya atau tidak, tapi saya pikir kemarin sempat ngobrol-ngobrol apa langkah hukum yang diambil oleh keempat tergugat. Bukan tergugat ya, terlapor. Sorry, karena ini kan masalah pidana ya. Iya. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dilaporkan ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo, dengan Pak Rismon Hasyiholan Senipar, juga dengan Bang Rizal Fadilah karena biasa kita diskusi bareng kan, juga dengan Dr. Tifa. Intinya kita komitmen harus melawan kezaliman. Karena laporan ini adalah laporan yang mengkonfirmasi kezaliman, bukan penegakan hukum. Sederhana saja, kalau dia penegakan hukum, maka harusnya bukan 4 orang ini saja yang dilaporkan, seluruh rakyat Indonesia hari ini harusnya dilaporin semua itu. Karena yang mempersoalkan ijazah Jokowi bukan hanya 4 orang ini, bukan hanya Dr. Rismon Hasyiholan, bukan Dr. Roy Suryo, bukan hanya Rizal Fadilah, bukan juga hanya Dr. Tifa, tapi seluruh rakyat yang hari ini mempersoalkan. Harusnya kalau ini penegakan hukum, semua diproses. Kalau tidak, hanya 4 ini kan kezaliman. Nah, kezaliman itu ada 2. Pertama, bukan pidana dianggap pidana, ini zolim, kriminalisasi. Karena ini aktivitas menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu yang ditekuni oleh, dikuasai lah ya. Iya, ditekuni, dikuasai, bahkan expert di bidangnya, baik di telematika maupun di forensik digital gitu. Jadi itu terjadi namanya kriminalisasi. Sesuatu yang bukan kriminal, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, berpendapat, dipaksa menjadi penghasutan, dianggap kejahatan. Ini kriminalisasi. Yang kedua terjadi apa?
Ini kezaliman ya, kriminalisasi itu kezaliman. Yang kedua, tebang pilih. Ini juga kezaliman. Kalau memang ini dianggap kejahatan, kenapa cuma 4 orang ini? Harusnya seluruh rakyat juga dipersoalkan. Gitu. Nah, karena ini kezaliman ya, kami dengan kawan-kawan advokat, dengan sejumlah tokoh sudah komitmen apapun yang namanya kezaliman harus kita lawan. Oke. Jadi ini mau saya tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini bukan kasusnya Dr. Rismond, bukan kasusnya Dr. Roy Suryo, bukan kasusnya Rizal Fadila SHMA, bukan kasusnya Dr. Tifa, tapi inilah kasus kita semua, rakyat Indonesia yang ingin memastikan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu atau abal-abal gitu ya. Pilihannya palsu atau abal-abal. Karena sulit mengatakan ada aslinya karena nggak mau ditunjukin. Iya. Kalau memang itu asli kan tunjukin saja, apa susahnya begitu. Betul. Jadi begitu, karena itu kami sedang berkoordinasi terus dan insya Allah pada waktunya kita juga ingin membersamai dan melibatkan seluruh rakyat dalam proses membela orang-orang yang dizalimi. Dan saya sebutkan tadi di awal, ini kan pahlawan kita sebenarnya 4 orang. Bukan penjahat, mereka pahlawan. Kan sedang membela bangsanya, negaranya, dalam konteks UGM sedang membela kampusnya sebenarnya. Pak Roy Suryo, Dr. Tifa sama Dr. Rismond itu kan sedang membela kampusnya. Betul. Malulah dia alumni UGM kalau sampai UGM nggak ada kejelasan terkait ini. Nah, berangkatlah mereka untuk berusaha membersihkan noda UGM ini. Tapi alih-alih diapresiasi malah mendapatkan kriminalisasi. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Bang Ahmad Kosinuddin, nampaknya sudah pada hadir. Iya, jadi kita tutup saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.